Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Putri, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan mempresentasikan tugas review jurnal CSR mengenai dampak budaya dan tata kelola pada pelaporan sosial perusahaan. Di sini saya mereview jurnal dari Hanifa & Cook. Nama jurnalnya yaitu Journal of Accounting and Public Policy, volume 24 tahun 2005, halaman 391 sampai 430. Tujuan dari artikel ini ada dua. Yang pertama, untuk mengeksplorasi praktek pengungkapan sosial perusahaan dalam dua periode waktu yang berbeda pada tahun 1996 dan tahun 2002. Untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam tingkat dan variasi pengungkapan sosial dari waktu ke waktu. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan variabilitas dalam pengungkapan sosial perusahaan yang secara khusus untuk menilai apakah budaya etnis dan struktur tata kelola selain ukuran, profitabilitas, status daftar, dan jenis industri adalah variabel penjelas yang baik. Di sini ada variabel dependen. Yang pertama, variabel dependennya mengenai pengungkapan sosial perusahaan, yaitu penutupan dalam laporan tahunan perusahaan Malaysia yang diukur dengan skor indeks serta dalam hal jumlah. Untuk variabel independen sendiri yaitu ukuran, profitabilitas, status daftar, dan jenis industri. Sedangkan metode dari artikel ini menggunakan analisis konten, metode kodifikasi teks atau konten dari sepotong tulisan ke dalam berbagai kelompok atau kategori, tergantung pada kriteria yang dipilih. Ini menurut WIM tahun 1988 yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Elemen penting dari analisis konten adalah pemilihan dan pengembangan kategori di mana unit konten yang dapat diklasifikasikan. Kategori dan item diambil dari penelitian sebelumnya. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan sosial perusahaan dan dewan yang didominasi oleh direktur Melayu, dewan didominasi oleh direktur eksekutif, dan kepemilikan saham asing. 4 dari variabel kontrol, ukuran, profitabilitas, status daftar, dan jenis industri secara signifikan terkait dengan pengungkapan sosial perusahaan dengan pengecualian pencocokan status perusahaan yang terdaftar di pasar modal domestik. Studi ini memiliki implikasi kebijakan publik untuk Malaysia serta sejumlah negara lain di kawasan Asia Pasifik. Kesimpulan dari artikel ini yaitu studi ini telah memeriksa apakah tingkat pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia berubah dari waktu ke waktu dan apakah hubungan dengan 3 kelompok variabel budaya, tata kelola perusahaan, dan variabel kontrol spesifik perusahaan. Analisis regresi digunakan untuk menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen dengan variabel penjelasnya adalah budaya dan tata kelola perusahaan dengan faktor-faktor spesifik perusahaan yang bertindak sebagai variabel kontrol. Dua variabel dependen berbeda digunakan dalam model regresi, yaitu CSDI dan CSDL. Kami di sini artikel menemukan 2 budaya, 3 tata kelola perusahaan, dan 4 dari variabel kontrol untuk menjadi regresi signifikan yang membantu menjelaskan variabilitas dalam praktek pengungkapan sosial perusahaan Malaysia pada tahun 1996 dan tahun 2002. Hubungan yang signifikan antara direktur Malaysia dan pemegang saham Melayu dengan praktek pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan Malaysia menunjukkan bahwa pengungkapan tidak boleh bebas dari budaya, terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan sosial perusahaan digunakan sebagai strategi legitimasi reaktif yang bertujuan mengalihkan
perhatian dari praktek bisnis yang dipertanyakan, kronisme, nepotisme, dan hubungan dekat dengan pemerintah, serta strategi legitimasi proaktif untuk memastikan suara berpengaruh yang berlanjut baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat kelembagaan. Di sini saya akan memberikan komentar mengenai artikel ini. Temuan penelitian ini tunduk pada beberapa batasan. Yang pertama, penelitian ini meneliti praktek pengungkapan sosial perusahaan yang terdaftar hanya di Dewan Utama KLSE untuk tahun 1996 dan 2002, karenanya tidak boleh generasi ke periode lain. Sebuah studi longitudinal atas dasar dan tahunan yang dapat melacak praktik pengungkapan sosial perusahaan tertentu atau industri tertentu adalah jalan potensial penelitian karena dapat membantu untuk memberikan wawasan mengenai hubungan antara perubahan strategis di perusahaan atau industri selama tahun-tahun dan praktik-praktik pengungkapan sosial perusahaan. Sifat lingkungan bisnis yang sangat kompleks serta batasan waktu dan geografis, ada batas yang melekat dalam kemampuan penelitian empiris positif untuk menangkap semua dimensi yang mempengaruhi kebijakan dan praktek sosial perusahaan. Oleh karena itu, pekerjaan survei lebih lanjut yang melibatkan wawancara yang lebih rinci dapat membantu pemahaman kita mengenai masalah ini. Sekian presentasi tugas review jurnal CSR kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.